Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divi Fonindi, NIM E 2019-1182 dari Prodi Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan mereview kembali materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Materi yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, penghitungan pendapatan nasional, yang kedua, kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam, yang ketiga, kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam, yang keempat, peran dan fungsi bank sentral, dan yang kelima, tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Baik, langsung saja pada materi yang pertama yaitu penghitungan pendapatan nasional. Penghitungan pendapatan nasional ini terdapat konsep yaitu yang pertama, produk domestik bruto atau PDB. Maksud dari produk domestik bruto ini jumlah produk yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas wilayah dalam suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Yang kedua, produk nasional bruto atau GNP. Produk nasional bruto atau GNP ini adalah nilai produk yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional dalam 1 tahun. Yang ketiga, produk nasional neto atau PNN. Produk nasional neto atau PNN ini adalah produk nasional kotor yang dikurangi penyusutan barang modal. Yang keempat yaitu pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto atau NNI ini adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah batas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Dan yang terakhir yaitu pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan ini merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat. Selanjutnya ada manfaat penghitungan pendapatan nasional, yaitu yang pertama, mengetahui adanya tingkat kemakmuran suatu negara. 2. Mengevaluasi kinerja perekonomian dalam sketsa tertentu. Ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor dan juga sebagai indikator-indikator kehidupan masyarakat di suatu tempat. Selanjutnya ada macam-macam metode penghitungan pendapatan nasional. 1. Metode pendekatan nilai produksi. Metode pendekatan nilai produksi ini menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN atau UMKM pada suatu negara dalam waktu 1 tahun. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan. Metode pendekatan pendapatan ini merupakan menghitung jumlah pendapatan dengan berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses-proses produksi. Yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan pengeluaran ini menjumlahkan suatu pengeluaran dari rumah tangga perusahaan masyarakat dan juga pemerintah dalam periode tertentu. Selanjutnya ada pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam. Pendapatan perspektif ekonomi Islam yaitu yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyelarasan pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sekitar pedesaan. Ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Yang keempat, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara. Selanjutnya ada sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. 1 yaitu ghanimah, merupakan suatu harta rampasan perang. Kedua, sedekah. 3. Infak. 4. Zakat. 5. Usur.
6 jizyah, 7 khoroj, 8 sodaqoh, dan yang terakhir wakaf. Materi yang selanjutnya yaitu kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian dengan mengatur jumlah uang yang beredar melalui bank sentral sesuai dengan prinsip Islam yang berdasarkan Al-Quran. Selanjutnya ada sejarah kebijakan moneter pada zaman Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah SAW, perekonomian Jazirah Arab ketika zaman Rasul merupakan ekonomi dagang, bukan ekonomi berbasis sumber daya alam. Pada masa itu, bila uang pemerintah meningkat, maka dinar dan dirham akan diimpor. Selanjutnya ada prinsip kebijakan moneter dalam perspektif Islam, yaitu yang pertama, kekuasaan tertinggi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, manusia merupakan khilafah di bumi. Ketiga, semua yang dimiliki dan didapat manusia adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, kekayaan tidak boleh ditumpuk terus. Selanjutnya ada instrumen kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu yang pertama, target pertumbuhan dalam M dan MO. Kedua, saham publik terhadap deposito unjuk atau uang kirat. Ketiga, cadangan wajib resmi bank. Keempat, pembatas kredit kebijakan. Kelima, alokasi kredit atau pembiayaan yang berorientasi kepada nilai realisasi kredit harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Materi yang ketiga yaitu kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian dari kebijakan fiskal itu sendiri merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan seperti mengurangi jumlah pengangguran dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Lalu ada tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, menentukan arah tujuan sasaran dan prioritas pengguna nasional serta pertumbuhan perekonomian suatu negara. Kedua, mencapai kestabilan perekonomian nasional. Ketiga, mendorong laju investasi. Keempat, membuka kesempatan kerja yang luas. Kelima, mengurangi pengangguran. Keenam, mewujudkan keadilan sosial sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian dan untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa. Selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan fiskal. Jenis-jenis kebijakan fiskal itu sendiri terdapat dua macam, yaitu yang pertama kebijakan ekspansif dan yang kedua kebijakan kontraksional. Untuk kebijakan fiskal ekspansif ini, kebijakan jenis ini biasa diterapkan saat negara mengalami resesi atau deflasi yang sangat serius untuk merangsang kembali pertumbuhan ekonomi. Melalui kebijakan ini, pemerintah akan melakukan penurunan pajak atau membelanjakan uang. Kemudian kebijakan yang kedua yaitu kebijakan kontraksional, di mana kebijakan ini berbanding terbalik dengan kebijakan sebelumnya. Kebijakan ini dilakukan untuk menghambat laju pertumbuhan ekonomi, tetapi hal ini tidak berlaku bagi negara yang mengalami inflasi tinggi. Ternyata, bukan hanya inflasi saja yang merugikan, namun inflasi yang terlalu tinggi juga dapat memberikan dampak buruk bagi suatu negara. Kebijakan kontraksional ini dilakukan dengan memotong pengeluaran negara dan meningkatkan pajak. Secara umum, pemasukan suatu negara dalam perspektif ekonomi Islam yaitu zakat pajak pertanian, pajak perseorangan, pajak perdagangan, pajak harta rampasan perang, orang yang tidak memiliki ahli waris, aparat atau denda hibah atau hadiat dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal. Adapun mekanisme penggunaan dana tersebut ada instrumen yang penggunaan dana hanya bersifat ringkas seperti zakat dan ada pula yang tidak terikat
terkait kebijakan anggaran belanja negara. Suatu perbedaan yang mendasar terkait kebijakan anggaran belanja negara yaitu suatu perbedaan yang mendasar mengenai sistem anggaran belanja negara antara Islam dengan konvensional atau modern, yaitu untuk Islam menitikberatkan pada masalah pelayanan terhadap urusan umat yang telah diterapkan sesuai dengan apa yang menjadi pandangan Islam. Berbeda dengan anggaran belanja modern atau konvensional, di mana lebih menekankan pada suatu campuran rumit antara rencana atau proyek. Selanjutnya ada perbedaan yang paling mendasar antara kebijakan fiskal Islam dan kebijakan fiskal konvensional. Untuk kebijakan fiskal konvensional atau modern terkait dengan kesejahteraan yang akan dicapai, di mana konsep kesejahteraan hidup ini dicapai dalam kebijakan fiskal konvensional untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu dalam kehidupan tanpa kebutuhan spiritual manusia. Sedangkan dalam kebijakan fiskal Islam, kesejahteraan yang sangat luas meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat, serta peningkatan spiritual lebih didekatkan daripada pemilihan material. Untuk materi selanjutnya, yaitu yang keempat, peran dan fungsi bank sentral. Pengertian dari bank sentral itu sendiri merupakan sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi stabil dalam suatu negara. Selanjutnya ada peran bank sentral. Peran bank sentral ini diserahkan pada Bank Sentral Indonesia, sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh yang independen atas peraturan dan pengawasan berbagai kegiatan lembaga keuangan. Tujuan bank sentral yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu yang pertama, kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa. Yang kedua, kestabilan nilai mata uang terhadap negara lain. Selanjutnya ada tugas bank sentral. Tugas bank sentral ada 3 macam, yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Dalam hal ini, Bank Indonesia harus melakukan pengawasan makroprudensial. Selanjutnya ada wewenang bank sentral. Wewenang bank sentral ini yang pertama yaitu Bank Indonesia harus menetapkan adanya tingkat diskonto, jumlah cadangan minimal bank umum, serta harus membuat kebijakan pembiayaan atau kredit. Harus bisa menentukan target moneter, mengendalikan moneter dengan tidak dibatasi pada kegiatan pasar terbuka dan pasar uang. Wewenang yang kedua yaitu mengatur sistem pembayaran. Yang ketiga, mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran. Yang keempat, kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan. Nah, selanjutnya materi yang kelima yaitu tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri adalah sebuah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak atau lembaga lain. Lembaga ini memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan wawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini didirikan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap kestabilan sektor jasa, terhadap kesembuhan sektor jasa keuangan. Selanjutnya ada asas-asas pelaksanaan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu yang pertama asas independen. Asas independen ini, OJK harus independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang yang tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Yang kedua, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum ini, sebagai negara hukum, OJK yang beroperasi di Indonesia mengutamakan peraturan, perundang-undangan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraannya. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum ini membela, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan umum. Yang keempat, asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini, OJK membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraannya. Dan yang kelima, asas profesionalitas. Asas profesionalitas ini, OJK harus mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan perundang-undangan. Yang keenam, asas integritas. Asas integritas ini, OJK harus berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Yang ketujuh, asas akuntabilitas. Asas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selanjutnya ada tugas OJK, yaitu yang pertama melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap semua kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non-perbankan. Yang kedua, melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap semua kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap semua kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan. Selanjutnya ada wewenang otoritas jasa keuangan. Yang pertama yaitu menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan yang pengawasannya dilakukan oleh kepala eksekutif. Dan yang ketiga, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Sekian penjelasan 5 materi dari saya. Apabila ada salah kata atau masih ada yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.